Banjir susulan. Banjir susulan. Pukul berapa ini? Pukul 12 lewat. Banjir susulan yang baru dikorek. Selain merendam permukiman warga, material banjir bandang berupa lumpur bercampur pasir disertai bebatuan dan kayu berukuran besar juga merendam Sekolah Dasar Negeri Sempol 1, Kecamatan Ijen, Bondowoso, Jawa Timur. Pak Kapolda menekankan harus mencari sebab utamanya bencana ini agar tidak terulang kembali. Mengurus pengungsi ini dengan humanis, dengan pelayanan terbaik, TNI, Polri, pemerintah daerah, relawan-relawan, seluruhnya. Yang datang kemari adalah orang-orang yang terpanggil secara kemanusiaan. Orang-orang yang terpanggil untuk membantu sesamanya. Dengan senang hati membantu, kita akan serius memulihkan bencana ini secepat-cepatnya. Kami berpesan untuk cintailah alam, bersahabatlah dengan alam, jangan rusak alam. Karena alam inilah yang memberikan kita hidup, alam inilah yang nanti akan menjadi warisan bagi anak-anak cucu kita. Kalau kita bersahabat dengan alam, kita merawat alam, mudah-mudahan alam juga akan bersahabat dengan kita dan merawat kita. Baik Sobat Humas, kali ini Cak Yuda sedang berada di Kabupaten Bondowoso, tepatnya di Ijen. Nah, saat ini saya sedang ditemani oleh Bapak Kapolres. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah Bapak, ini kita kan tahu beberapa hari lalu ini kan Kabupaten Bondowoso, tepatnya di Ijen ini mengalami bencana alam banjir bandang. Nah Bapak, ini penyebabnya apa Bapak? Bismillahirrahmanirrahim. Memperkenalkan diri rekan-rekan Sobat Humas. Sobat Humas Siap. Polda Jatim. Salam kenal Cak Yuda. Siap Bapak. Saya AKBP Wimboko, Kapolres Bondowoso. Menanggapi tadi apa yang dipertanyakan oleh Cak Yuda, bahwa memang benar kemarin hari Minggu tanggal 12 itu ada bencana banjir bandang di wilayah Kabupaten Bondowoso, di mana banjir bandang ini terjadi sekira pukul 18.30 mengakibatkan 103 rumah terendam, berikut juga dengan 120 KK terdampak, dan masyarakat yang merasakan dampaknya ada 308 jiwa dari berbagai usia. Banjir bandang ini terjadi di hari Minggu tersebut. Lalu di hari Seninnya sekira jam 12-an, hampir mendekati jam 1, itu terjadi banjir susulan dengan debit air yang tidak sama dengan yang pertama, lebih rendah, tetapi tetap membawa sampah-sampah sedimen, pasir, dan kayu-kayu. Sebab-sebab dari banjir ini. Banjir ini dalam proses penyelidikan. Jadi ada dua dugaan. Saat ini masih ada dugaan. Pertama yang kemarin ramai di media adalah pengembangan dari budidaya tanaman sayur-sayuran. Baik itu kentang, kubis, dan lain-lain. Dan yang kedua, kami bersama Perhutani itu melakukan foto udara menggunakan drone. Ternyata di atas ada 14 titik peluruhan. Longsoran di sana ada 14 titik. Longsoran tanah itu ya, turun akhirnya. Turun ya. Dan titik longsor tersebut, titik-titik yang di Gunung Suket tersebut tidak ada jalan ke lokasi. Jadi tidak ada jalan ke lokasi. Masih dimungkinkan itu diakibatkan dari peluruhan itu karena curah hujan yang tinggi membawa material turun ke bawah. Walau demikian, kita berterima kasih dari BPBD, instansi terkait, Perhutani,
termasuk juga Menteri Pertanian akan menurunkan tim independen kaitan dengan mencari sebab-sebab banjir bandang. Nah, ini diperlukan dikarenakan untuk mengantisipasi ke depannya bagaimana agar bencana yang sama tidak terulang. Oh, betul. Betul. Berarti biar nggak keulang lagi gitu ya. Jadi Bapak, tadi saya sempat melihat sama Bapak juga dampak-dampak dari banjir bandang tersebut. Ada 2 sekolah kalau nggak salah yang terdampak tadi ya. Itu selain dampak sekolah tadi, apalagi Bapak dampak yang dirasakan oleh masyarakat langsung itu Bapak? Banyak dampak yang dirasakan. Dari hari pertama itu jalan sempat putus sebenarnya. Arah dari yang tadi di Kecamatan Sempol itu kan ada 2 desa. Ada Desa Sempol dan Desa Kalisat itu ada jalan yang putus, lalu memang dampaknya trauma yang dirasakan anak juga cukup tinggi dikarenakan malam hari pada saat kejadian dan bertepatan dengan kejadian banjir bandang tersebut lampu juga mati. Nah, ini jadi yang membuat lampu mati terus banjir bandang datang. Nah, jadi ini sedikit menimbulkan kepanikan. Nah, inilah yang menjadi salah satu fokus kita. Bagaimana sekolah ini sesegera mungkin bisa beroperasi kembali. Ya, karena kita yakinkan dengan bertemu temannya, dengan bermain bersama temannya, salah satu sarana trauma healing yang paling efektif. Betul Bapak. Selain juga kita bantu dengan dinas sosial, instansi terkait, PKBM yang kemarin juga ikut turun, relawan-relawan yang peduli terhadap anak juga turun. Dari kita sendiri sih ada trauma healing yang diawaki oleh mbak-mbak Polwan seperti tadi yang dilihat. Pada prinsipnya kami ingin membangun semangat anak-anak itu untuk bangkit kembali dari keterpurukan. Karena kita harus tetap mengambil nilai positif dari adanya bencana ini. Tidak-tidaknya dengan adanya bencana ini memotivasi mereka untuk membangun masa depan yang lebih baik, masa depan yang lebih cerah. Itu harapan kami. Baik. Tadi kan sudah masalah dampak untuk anak-anak juga nih Bapak. Nah, sekarang bagaimana langkah-langkah Polres mengetahui kalau ada banjir bandang? Untuk pertama kalinya itu langkah Polres itu seperti apa Bapak? Langkah-langkah yang kami lakukan, pertama kita akan di sini tergabung dalam Satgas Penanggulangan Bencana. Jadi kalau di struktur organisasi tersebut, Satgas itu diketuai oleh Bapak Dandim, saya sebagai wakilnya, Pak Sekda, dan Dewan Penasehatnya ada Bapak Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPR. Lalu tentunya kami langsung turun ke sini, kami menginventarisir terlebih dahulu, mengevakuasi terlebih dahulu warga. Kita evakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Pada malam tersebut warga kita carikannya di belakang Anda ini ada Masjid Baitur Rahman ini. Nah, ini menjadi tempat penampungan pada malam itu sementara. Lalu mereka menumpang ke rumah saudara-saudara yang ada di sekitar sini. Tapi tetap kita siapkan shelter-shelter penampungan pengungsi. Setelah kita evakuasi korban terlebih dahulu, korban banjir, baru selanjutnya kami menanyakan pada korban-korban tersebut ada yang sakit tidak. Kita langsung ada korban apa enggak gitu. Korban luka-luka dan lain-lain. Pada sehari itu ada satu yang luka-luka, luka-lukanya tapi tidak parah, cuma lecet-lecet dikarenakan mencoba bertahan untuk tetap di rumahnya. Nah, itu yang kita ambil, kita evakuasi karena tidak memungkinkan juga untuk bertahan di rumahnya. Lalu setelah itu kami melaksanakan rapat terkait dengan Satgas Penanggulangan Bencana untuk menginventarisir kebutuhan-kebutuhan, langkah-langkah tindak lanjut sampai dengan upaya-upaya pemulihan. Dan melalui Satgas tersebut kita membentuk rencana kegiatan hari pertama sampai dengan hari ini. Alhamdulillah seluruh elemen berpartisipasi aktif dalam memberikan sumbangsihnya, baik itu dari TNI, Polri, pemerintah daerah, BPBD, bahkan BNPB. Pada keesokan harinya juga kami mendapat kehormatan kunjungi oleh Bapak Kapolda langsung, Bapak Pangdam, Bapak Ibu Gubernur yang juga langsung turun ke lapangan menegur sapa warga. Ini sangat membangun motivasi warga Sempol dan Kalisat. Terima kasih Bapak Kapolda, Bapak Pangdam dan Ibu Gubernur. Ini menjadi salah satu
satu upaya mempercepat proses rehabilitasi terhadap masyarakat ini, karena masyarakat merasa diperhatikan oleh pemerintah kaitan dengan penanggulangan ini. Langsung pada saat hari Senin tersebut, Bapak Kapolda memberikan arahan-arahan strategis kaitan dengan penanggulangan bencana. Bapak Kapolda menekankan harus mencari sebab utamanya bencana ini agar tidak terulang kembali. Mengurus pengungsi ini dengan humanis, dengan pelayanan terbaik, sehingga mereka juga bisa terobati dari bencana yang dirasakan ini, bisa sedikit terobati lah. Betul, Pak. Lalu Ibu Gubernur juga langsung mengkoordinasikan bagaimana upaya-upaya rehabilitasi kaitan dengan bencana ini. Baik Pak, tadi sempat Bapak singgung terkait kejadian 2 kali banjir bandang susulan tadi. Apakah ada kepanikan di warga Sampol dan sekitarnya ini terkait banjir bandang susulan tadi yang pertama tadi Bapak? Untuk banjir bandang pertama ada sedikit kepanikan karena memang datangnya juga cukup cepat, tapi tidak cepat sekali juga tidak, karena kan proses material yang dibawa juga banyak, sehingga memang bertahap, sehingga warga juga sudah ada waktu persiapannya. Terus untuk yang kedua juga kita sedang keadaan kurve itu, sedang membersihkan lingkungan sekitar. Alhamdulillah dengan edukasi yang baik, dengan kita ada di lapangan, kita mengarahkan titik-titik evakuasi yang dilakukan, tidak terjadi kepanikan yang berarti di masyarakat. Sampai saat ini alhamdulillah warga-warga nurut ya Bapak ini. Alhamdulillah. Jadi seluruh warga dapat bekerja sama dengan kita dari Satgas untuk memaksimalkan agar proses evakuasi ini tepat terjadi. Baik Bapak, kejadian banjir bandang ini emang tahunan apa gimana nih Bapak? Sejarah banjir bandang ini pernah terjadi di 2020. Lalu di 2019 juga pernah terjadi. Jadi ini kurang lebih banjir ketiga kalau tidak salah saya. Ketiga di daerah sini. Memang sebab-sebabnya itu yang kita harus pastikan, karena kita tidak bisa menunjuk satu sisi saja tanpa adanya ahli-ahli yang terlibat dalam hal ini. Karena sudah berulang dari 2019, 2020, maka akhirnya ada keputusan untuk masyarakat di wilayah, terutama di Kalisat ini yang tadi Anda lihat itu akan direlokasi. Dipindahkan. Dan targetnya di 2023 ini memang mereka sudah harus pindah. Pertengahan tahun nanti. Pertengahan tahun udah ada relokasi terkait warga-warga yang terdampak banjir. Prinsipnya kami selalu menekankan kepada seluruh pihak yang membantu kegiatan penanggulangan bencana ini. Yang datang kemari adalah orang-orang yang terpanggil secara kemanusiaan. Orang-orang yang terpanggil untuk membantu sesamanya. Baik Pak, terakhir ini pesan-pesan buat warga masyarakat sekitar terdampak banjir ini seperti apa? Pesan-pesan yang kami berikan untuk tetap sabar. Kita pemerintah Republik Indonesia melalui elemen-elemen yang ada, TNI, Polri, pemerintah daerah, relawan-relawan, seluruhnya akan dengan senang hati membantu. Kita akan serius memulihkan bencana ini secepat-cepatnya. Kami berpesan kepada Sobat Humas Polda Jatim untuk cintailah alam, bersahabatlah dengan alam, jangan rusak alam. Karena alam inilah yang memberikan kita hidup. Alam inilah yang nanti akan menjadi warisan bagi anak-anak cucu kita. Kalau kita bersahabat dengan alam, kita merawat alam, mudah-mudahan alam juga akan bersahabat dengan kita dan merawat kita. Betul Pak. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Baik Sobat Humas, itu tadi bincang-bincang saya dengan Bapak Kapolres Bondowoso. Nantikan podcast kita selanjutnya. Salam presisi.